kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Kristurman Jaya Mendrova, SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun yang menjadi judul pembahasan kami yaitu peran media sosial dalam memasarkan produk. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri kami. Saya atas nama Wirawan Luaha sebagai moderator. Saya atas nama Erika Suwarila sebagai penulis. Saya atas nama Afek Samima sebagai presenter. Saya atas nama Florentina Wau sebagai koordinator. Saya atas nama Alfianis Putri Makassari Kerambanguna sebagai tanya jawab. Untuk lebih dalam mengetahui materi kami, mari kita simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1, bagaimana peran media sosial dalam memasarkan produk. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar. Media sosial memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter memiliki jutaan pengguna aktif yang bisa dijangkau. Maksud di sini, perusahaan dapat menggunakan media sosial ini untuk mengiklankan produk atau layanannya ke lebih banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sulit dijangkau menggunakan iklan tradisional. 2. Interaksi langsung dengan konsumen. Media sosial memberikan kesempatan bagi bisnis untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Dengan melalui media sosial ini, perusahaan dapat menerima keluhan, menjawab pertanyaan, serta menyelesaikan keluhan tersebut yang datang melalui konsumen. Dan dengan adanya interaksi ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen terhadap perusahaan serta meningkatkan loyalitas. 3. Membangun kesadaran merek. Dengan konten yang konsisten dan strategi branding yang baik, perusahaan bisa membangun identitas merek yang kuat di profil media sosial. Penggunaan influencer, konten visual yang menarik, dan pesan yang konsisten dapat memperkuat citra merek. 4. Biaya iklan yang efektif. Dibandingkan dengan iklan tradisional, pemasaran di media sosial relatif lebih murah dan dapat diukur secara lebih akurat. Maksudnya di sini, penggunaan biaya di media sosial bisa dibilang cukup murah dibandingkan menggunakan iklan tradisional seperti di televisi, radio, koran, dan lain-lainnya. 5. Menyediakan data dan analisis. Platform media sosial memberikan data analitik yang kaya tentang perilaku pengguna dan preferensi konsumen. Dengan perusahaan mendapatkan data perilaku konsumen dan preferensi konsumen, perusahaan bisa menentukan keputusan yang lebih akurat terhadap produk yang akan dihasilkannya. 6. Membantu meningkatkan penjualan. Media sosial dapat menjadi saluran langsung untuk penjualan produk, baik melalui fitur e-commerce yang terintegrasi atau dengan memanfaatkan tautan yang membawa konsumen langsung ke toko online. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami Alfianis. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian nomor 1, peran media sosial dalam memasarkan produk. Poin yang ke-7, menghasilkan konten yang mudah dibagikan. Konten di media sosial dapat mudah dibagikan oleh pengguna yang pada gilirannya dapat memperluas jangkauan yang memungkinkan pengguna membagikan ke pengguna lainnya. Ini tentang pembuatan konten yang menarik dan bernilai sehingga dapat meningkatkan peluang konten untuk dibagikan dan mencapai banyak orang. Ke-8, penggunaan influencer dan endorsement. Media sosial memfasilitas kerjasama dengan influencer yang dapat membantu mempromosikan produk secara lebih personal dan kredibel.
kepada audiens mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi, penggunaan influencer dan endorsement memiliki pengaruh di media sosial karena mereka memiliki banyak pengikut yang mempercayai opini dan rekomendasi dari mereka. Pengguna influencer dan endorsement dalam strategi pemasaran melibatkan kerjasama dengan mereka untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk kepada audiens mereka. Bagian kedua, strategi pemasaran produk di media sosial. Strategi pemasaran produk di media sosial ini tentang pemanfaatan platform media sosial untuk mempromosikan produk, menjangkau target audiens, dan mendorong penjualan. Ada beberapa strategi pemasaran produk di media sosial. Yang pertama, media sosial sebagai alat pemasaran modern. Media sosial memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan pemasaran mereka secara lebih langsung dan terukur. Media sosial sebagai alat pemasaran modern ini menjadi alat pemasaran modern yang sangat efektif. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang luas serta membangun hubungan dan meningkatkan kesadaran merek. Poin yang kedua, pemasaran dan konten visual yang menarik. Salah satu kekuatan utama media sosial dalam pemasaran produk adalah kemampuan untuk menyajikan konten visual yang menarik dan kreatif. Platform seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya sangat mengutamakan visual sehingga perusahaan dapat memanfaatkan fitur ini untuk menarik perhatian konsumen. Pemasaran dengan konten visual yang menarik juga merupakan strategi yang efektif untuk menarik perhatian, melibatkan dan menggerakkan target audiens dengan menggunakan visual yang berkualitas tinggi, meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan dengan pelanggan, dan mendorong penjualan. Baik, sekarang kita masuk bagian nomor 3, yaitu pengaruh influencer dalam memasarkan produk. Influencer adalah individu yang memiliki pengaruh besar dalam di media sosial karena mereka memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak dan loyal. Melalui influencer, perusahaan dapat memanfaatkan jaringan pengikut mereka untuk memasarkan produk dengan cara yang lebih personal dan otentik. Artinya adalah bahwa dengan adanya pengikut, maka seorang influencer dapat memanfaatkan kepercayaan pengikutnya untuk memasarkan produk perusahaan. Bagian nomor 4. Segmentasi pasar yang lebih spesifik. Platform seperti Facebook dan Instagram memungkinkan mengiklankan untuk menentukan target audiens berdasarkan demografi, lokasi minat, dan bahkan perilaku online. Ini berarti perusahaan dapat menjalankan kampanye pemasaran yang lebih terfokus dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Artinya adalah perusahaan dapat mengatasi produknya melalui iklan-iklan yang ada di Facebook dan Instagram melalui data perilaku konsumen. Sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu dampak media sosial dalam memasarkan produk. Nah, artinya bahwa apa saja dampak-dampak yang kita peroleh jika kita memasarkan produk kita di media sosial. Dampak-dampak tersebut ada dua dalam pembahasan kami, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdapat 2 poin, yaitu poin pertama dapat meningkatkan penjualan dan yang kedua memudahkan mendapatkan data konsumen. Nah, pada poin pertama tadi yaitu dapat meningkatkan penjualan, yang artinya bahwa yang pastinya banyak pengguna media sosial. Nah, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, yang artinya itu secara tidak langsung memungkinkan untuk menjual produk lebih banyak. Poin kedua yaitu memudahkan mendapatkan data konsumen. Data konsumen yang dimaksud di sini adalah bagaimana perilaku konsumen terhadap suatu produk. Yang pasti saya ambil contoh salah satunya seperti pada salah satu aplikasi Shopee. Yaitu pastinya pada aplikasi Shopee ada yang namanya ulasan atau bagaimana pendapat konsumen terhadap suatu barang. Nah, dengan memanfaatkan hal tersebut sehingga perusahaan dapat membuat strategi baru untuk mendapatkan perhatian konsumen atau
para pengguna media sosial untuk memasarkan produk mereka. Kedua yaitu dampak negatif. Pada dampak negatif ini juga terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kritik dan saran negatif, dan yang kedua ketergantungan pada suatu atau pada platform tertentu. Nah, pada poin pertama tadi yaitu kritik dan saran negatif. Ini juga dapat merugikan suatu perusahaan atau seseorang dalam memasarkan produknya di media sosial, dikarenakan dengan adanya kritik dan saran negatif tersebut dapat menyebar secara cepat kepada calon-calon konsumen atau calon-calon pembeli kita. Nah, seperti yang saya ambil contoh tadi, seperti pada aplikasi Shopee yang pastinya ada pada ulasan tersebut. Bagaimana jika ulasannya positif maka akan mendukung perusahaan, sedangkan jika ulasannya negatif maka akan dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada platform tertentu. Artinya bahwa perusahaan tersebut hanya bergantung kepada platform-platform tertentu yang memiliki pengguna banyak seperti Twitter, TikTok, Shopee, atau media sosial yang lain. Saya ambil contoh yaitu pada aplikasi TikTok, di mana pada saat peroperasian aplikasi tersebut ada fitur di mana dapat belanja, yaitu seperti yang kita sebut yaitu TikTok Shop, di mana dengan adanya TikTok tersebut memudahkan konsumen dapat membeli secara langsung pada produk yang diinginkannya, sehingga memudahkan perusahaan menjual produknya secara cepat dan efisien. Nah, dengan adanya tersebut, adanya kebijakan terbaru dari pemerintah, seperti pada larangan tersebut berupa adanya larangan terhadap aplikasi TikTok dalam memasarkan produknya, atau secara bahasa sederhananya adanya larangan untuk memasarkan jualannya, adanya larangan dalam memasarkan jualannya. Maka dengan adanya hal tersebut dapat merugikan suatu perusahaan, dikarenakan adanya keterbatasan atau pada ketergantungan pada suatu platform, sehingga perusahaan harus mencari platform yang baru dan menyesuaikan pada selera konsumen lagi. Itu juga merupakan salah satu kerugian dari perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada poin ketiga ini. Jika ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Berikut ini kita masuk pada bagian keempat, yaitu manfaat dan tentang dalam memasarkan produk melalui media sosial. Yaitu bagian 1, manfaat data dan analitik dari media sosial. Salah satunya yaitu aspek penting dalam pemasaran melalui media sosial adalah data yang dapat dikumpulkan dari aktivitas online konsumen, yang dimana yaitu 1, peningkatan pengambilan keputusan bisnis, di mana data dan analitik dari media sosial memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data dan interaksi pengguna, perusahaan dapat memahami preferensi audiens, tren pasar, dan perilaku konsumen. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait produk, layanan, dan strategi pemasaran. 2. Pemahaman audiens yang lebih baik. Analitik media sosial membantu bisnis untuk mengenali siapa audiens mereka dengan baik, yang dimana data demografis, minat, dan perilaku pengguna dapat diakses melalui platform media sosial. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menyesuaikan konten dan kampanye pemasaran agar lebih relevan dengan target audiens mereka. 3. Meningkatkan keterlibatan pelanggan, yang dimana dengan menggunakan data analitik, perusahaan dapat mengidentifikasi jenis konten yang perlu dan yang paling menarik bagi audiens mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan konten yang lebih menarik dan meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui like, komentar, dan share. Keterlibatan yang tinggi seringkali berujung pada loyalitas pelanggan yang lebih besar. 4. Monitoring reputasi mereka. Media sosial juga
adalah platform di media di mana opini publik tersebut dengan cepat. Dengan memanfaatkan analitik media sosial, perusahaan dapat memantau sentimen terhadap mereka secara real time. Ini membantu dan mengidentifikasi masalah atau krisis sebelum menjadi besar, serta memberikan kesempatan untuk merespon dengan cepat. 5. Analisis kompetitif. Analisis kompetitif ini yang memiliki data dari media sosial juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis kompetitif dengan memantau aktivitas pesaing di media sosial. Bisnis dapat memahami strategi apa yang berhasil atau tidak berhasil bagi pesaing mereka. Informasi ini bisa digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. 6. Optimalisasi kampanye pemasaran, yang dimana dengan menganalisis hasil kampanye sebelum melalui data media sosial, perusahaan harus dapat mengetahui apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan kampanye mendatang agar lebih efektif dan mencapai tujuan bisnis. 7. Identifikasi peluang baru. Mengidentifikasi analitik media sosial membantu dalam mengidentifikasi peluang baru di pasar dengan menganalisis tren dan topik hangat di kalangan pengguna, yang dimana perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk menciptakan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, yang dimana dengan memanfaatkan data dan analitik dari media sosial secara efektif, bisnis juga tidak hanya dapat meningkatkan kinerja pemasaran, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka atau konsumen. Bagian kedua yaitu tentang tantangan dan risiko pemasaran di media sosial, yang dimana pemasaran di media sosial telah menjadi salah satu strategi utama bagi banyak bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran merek. Namun, meskipun menawarkan banyak peluang, pemasaran di media sosial juga dapat datang dengan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Yaitu salah satunya itu persaingan ketat, yang dimana persaingan ketat tentang terbesar dalam pemasaran media sosial adalah persaingan yang sangat ketat. Dengan banyaknya bisnis yang berusaha menarik perhatian audiens yang sama, sulit untuk menonjol. Mereka harus menciptakan konten yang unik dan menarik agar dapat bersaing dengan pesaing mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan tenggelam dalam kebisingan informasi yang ada. Kedua, algoritma yang berubah, yang dimana platform media sosial sering memperbaharui algoritma mereka yang dapat mempengaruhi jangkauan organisasi dari konten yang diposting, dimana perubahan ini dapat membuat strategi pemasaran sebelumnya menjadi kurang efektif, sehingga pemasaran perlu terus-menerus menyesuaikan pendekatan mereka untuk tetap relevan dan terlihat oleh audiens target. Ketiga, konten yang kurang menarik, yang dimana membuat konten yang menarik dan relevan merupakan tantangan tersendiri. Di tengah banjir informasi, konten harus cukup menarik untuk mendapatkan perhatian pengguna dan mendorong keterlibatan. Jika konten tidak memenuhi harapan audiens atau tidak sesuai dengan minat mereka, maka tingkat keterlibatan akan rendah. Keempat, penurunan jangkau organik. Seiring waktu, banyak platform media sosial telah mengurangi jangkauan organisasi.
untuk konten non-berbayar. Hal ini berarti bahwa mereka mungkin perlu berinvestasi lebih banyak dalam iklan berbayar untuk mencapai audiens mereka secara efektif, meningkatkan biaya pemasaran secara keseluruhan. 5. Reputasi merek, yang dimana media sosial memberikan platform bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka baik positif maupun negatif secara publik. Dan komentar negatif atau ulasan buruk dapat merusak reputasi mereka dengan cepat jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memantau umpan balik pelanggan secara aktif dan meresponnya dengan cara yang konstruktif. 6. Perubahan perilaku konsumen, yang dimana perilaku konsumen ini di media sosial terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh tren baru dan perubahan dalam preferensi pengguna, di mana pemasar harus selalu mengikuti perkembangan ini agar tetap relevan dan mampu menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai kebutuhan. 7. Keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan banyak bisnis kecil mungkin tidak memiliki sumber daya atau anggaran besar untuk mengelola kampanye pemasaran media sosial yang secara efektif. Ini bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki tim khusus dan anggaran pemasaran yang lebih besar. 8. Risiko keamanan data, yang dimana dengan meningkatkan penggunaan media sosial juga dapat beresiko keamanan data pribadi pengguna, karena pelanggan data atau penyalahgunaan informasi dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut dan berdampak negatif pada citra perusahaan. Menghadapi tantangan tentang ini membutuhkan perencanaan strategi serta pemahaman dalam tentang audiens serta platform media sosial itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, di mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat ancaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kekuatan. Di dalam kekuatan terdapat biaya rendah. Media sosial memiliki biaya lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti TV, radio, atau cetak. Biaya rendah juga merupakan kekuatan dalam analisis SWOT. Ini memungkinkan bisnis untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih kompetitif, menarik lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan pangsa pasar. Beberapa cara biaya rendah bisa menjadi kekuatan. Terdapat keunggulan harga. Anda dapat menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing, membuat produk atau layanan lebih menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Bagian kedua, yaitu kelemahan. Di dalam overload informasi, konsumen bisa merasa kewalahan dengan terlalu banyak konten atau iklan di media sosial, menyebabkan pesan dari perusahaan tidak tersampaikan dengan efektif. Overload informasi atau informasi berlebihan bisa menjadi kelemahan yang serius dalam analisis SWOT. Bayangkan sebuah bisnis yang dibanjiri data dari berbagai sumber tetapi tidak mampu memproses dan memanfaatkan informasi tersebut secara efektif. Berikut cara overload informasi bisa menjadi kelemahan, yaitu kehilangan waktu dan sumber daya. Memproses dan menganalisis banyak informasi bisa menghabiskan waktu dan sumber daya yang berharga. Tim mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan dan menyortir data daripada fokus pada tugas penting lainnya. Dan ketiga, peluang. Terdapat penggunaan influencer marketing. Kerjasama dengan influencer dapat memperluas jangkauan merek dan memperkuat kepercayaan konsumen.
Penggunaan influencer marketing bisa menjadi peluang yang sangat menjanjikan dalam analisis SWOT. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat memanfaatkan influencer marketing untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan brand. Berikut cara influencer marketing bisa menjadi peluang, yaitu jangkauan yang luas. Influencer memiliki basis pengikut yang besar dan loyal, memberikan akses ke audiens yang lebih luas dan target, dan dapat menjangkau konsumen yang baru yang mungkin tidak mengetahui brand perusahaan sebelumnya. Bagian keempat, ancaman. Terdapat persaingan tinggi dengan akses yang mudah dan murah. Semakin banyak bisnis yang memanfaatkan media sosial meningkatkan persaingan. Persaingan tinggi bisa menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT. Bayangkan sebuah bisnis yang harus bersaing dengan banyak pesaing yang kuat, merebutkan pelanggan yang sama, dan menawarkan produk atau layanan yang serupa. Berikut cara persaingan tinggi bisa menjadi ancaman, yaitu meningkatkan biaya pemasaran. Perusahaan mungkin harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memasarkan dan mempromosikan untuk menarik perhatian dan pelanggan di tengah Nah, setelah kita membahas analisis SWOT, maka kita sekarang akan membahas strategi SWOT, di mana pada strategi SWOT ini terdiri dari 4 bagian, yaitu SO, yang kedua WO, yang ketiga ST, dan yang keempat adalah WT. Di mana SO atau Strength Opportunity artinya adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan influencer marketing. Yang menjadi kekuatannya adalah yang pastinya produknya yang berkualitas, dan yang menjadi peluangnya adalah meningkatkan influencernya. Nah, dengan hal demikian, perusahaan dapat menjangkau pasar baru. Yang artinya pasar baru di sini adalah pengikut-pengikut dari influencernya. Dengan hal tersebut, perusahaan dapat menjangkau lebih luas masyarakat dan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua adalah WO atau Weakness Opportunity. Artinya adalah bagaimana perusahaan dapat mengatasi kelemahan dengan peluang. Nah, cara mengatasinya yaitu mengatasi kelemahan terkait kredibilitas konten, atau bagaimana calon konsumen dapat mempercayai konten di media sosial dengan menciptakan konten yang informatif dan bermanfaat, serta tidak bertele-tele agar tidak dapat menimbulkan kebosanan kepada calon konsumen, serta memanfaatkan influencer yang terpercaya. Yang ketiga adalah ST atau Strength Traits. Artinya adalah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Nah, caranya yaitu dengan memanfaatkan atau mengelola reputasi secara aktif. Artinya adalah bagaimana perusahaan dapat mencakup berbagai upaya untuk menjaga atau meningkatkan citra positif dengan merespon isu-isu atau kritik yang negatif yang dapat berpotensi untuk merusak reputasi perusahaan. Dengan hal demikian, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan reputasi yang akan turun atau rusak. Yang keempat adalah WT atau Weakness Traits. Artinya adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalisir kelemahan, serta bagaimana perusahaan dapat mengurangi ancaman eksternal. Nah, caranya yaitu dengan mengantisipasi regulasi dengan transparansi. Artinya adalah bagaimana perusahaan dapat mengurangi risiko dari regulasi pemerintah, yaitu dengan menerapkan kebijakan transparansi terkait privasi dan penggunaan data, serta dapat memperkuat kepercayaan konsumen melalui transparansi. Maka, dengan menerapkan strategi SWOT tersebut, perusahaan dapat lebih bisa atau siap untuk memanfaatkan media sosial secara efektif untuk memasarkan produk mereka. Demikianlah pemaparan materi kami mengenai strategi SWOT. Jika ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan materi kami. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, silakan komen di bawah video ini. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.